Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aida Novianti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mensimulasikan mengajar di kelas dengan mata pelajaran IPA, yaitu dengan tema ekosistem dan subtemanya itu keseimbangan di lingkungan sekitar. Nah, langsung saja saya akan mensimulasikan mengajar di kelasnya ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Sehat? Oh, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Ibu pimpin ya. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa dulu ya menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, ibu absen dulu ya anak-anak untuk kehadirannya. Yang pertama Ana, yang kedua Aldina, yang ketiga Dila, yang keempat Nona. Sepertinya hadir semua ya, alhamdulillah. Ayo, ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar apa? Kita hari ini akan belajar IPA nih anak-anak dengan tema keseimbangan ekosistem. Nah, Ibu akan membahas sekilas dulu nih, apa sih keseimbangan ekosistem itu? Nah, keseimbangan ekosistem itu merupakan keadaan nih di mana komponen penyusun ekosistem yaitu biotik dan abiotik dalam keadaan seimbang atau berada di porsi yang seharusnya, baik dalam jumlah maupun peranannya. Keseimbangan ekosistem ini dalam keberadaan dan interaksinya antar komponen biotik dan abiotik dapat mempertimbangkan dan melestarikan ekosistem di lingkungan. Nah, dalam materi ini di sini Ibu akan menyuruh siswa nih untuk menganalisis keseimbangan ekosistem itu berupa hubungan antar rantai makanan. Sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih ke anak-anak. Coba perhatikan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar kita nih. Hewan apa saja yang sering anak-anak lihat? Misalnya anak-anak lihat tikus, ular, burung, dan masih banyak lagi. Anak-anak tahu tidak komponen biotik dan abiotik itu yang menjadi bagian ekosistem? Nah, komponen biotik itu komponen yang hidup yang ada di alam. Misalnya seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Sedangkan komponen abiotik itu seluruh unsur yang tak hidup seperti tanah, air, dan udara. Sebelum Ibu membagi kelompok untuk anak-anak analisis nih hubungan antar rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan merupakan serangkaian proses makanan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat peranan produsen, konsumen, dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidupnya. Nah, Ibu kasih lihat nih contoh gambaran rantai makanan tuh seperti ini. Ada produsen, konsumen, dan dekomposernya itu pengurai untuk kelangsungan makhluk hidup itu sendiri. Oke, Ibu bagi kelompok ya untuk menjelaskan secara baik dan menarik dari gambar rantai makanan yang Ibu sudah kasih lihat tadi ya. Kelompoknya itu dibagi dua anak-anak. Nah, siapa nih yang udah siap untuk menjelaskan rantai makanan tersebut dari gambar yang Ibu sudah kasih lihat tadi? Kelompok siapa yang udah siap? Kelompok Aldina. Ya, ayo maju Aldina. Kelompok Aldina maju ya, perwakilan saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Yang pertama yaitu padi. Padi sebagai produsen penghasil makanan untuk organisme lain. Padi menghasilkan biji beras. Dan yang kedua itu tikus. Tikus sebagai konsumen primer karena tikus merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau yang disebut dengan herbivora. Yang ketiga adalah ular. Ular adalah konsumen sekunder karena ular merupakan pemakan hewan lainnya atau karnivora dan ular memakan tikus sebagai sumber energinya.
Yang keempat yaitu elang. Elang sebagai konsumen puncak. Elang memakan ular untuk kelangsungan hidupnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengurai. Perannya merupakan mengurai elang atau zat-zat dan nutrisinya dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Sekian dari kelompok saya telah menjelaskan rantai makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aldina. Nah, kesimpulan dari rantai makanan yang sudah kelompok Aldina tadi bacakan, kesimpulannya itu rantai makanan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan yang tertentu. Dalam suatu rantai makanan ini terdapat makhluk hidup yang memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, tidak terasa ya anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini nih tentang materi keseimbangan ekosistem. Dari materi tadi, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya udah, cukup berarti ya anak-anak. Ibu berterima kasih kepada anak-anak sudah berkontribusi dengan baik hari ini dari pelajaran keseimbangan ekosistem ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Pembelajaran ini terlihatnya sangat lancar ya anak-anak. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa dulu ya anak-anak. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari saya dalam mensimulasikan mengajar mata pelajaran IPA di dalam kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.